Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Amin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati karunia taufik, karunia hidayah, sehat dan sempat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh dengan berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan salat kita hari ini, yang lalu dan yang akan datang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke kajian jemaah sekalian, mari kita membaca umul kitab, kita baca Al-Fatihah. Mungkin semuanya sudah mendengar bahwa guru kita Ustaz Taufik baru keluar kemarin dari perawatan di rumah sakit. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang sempurna untuk beliau, dan juga doa ini untuk keluarga-keluarga kita yang mungkin kondisinya sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan kesehatan lahir dan batin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian dirahmati Allah, hari Jumat yang lalu kita semuanya menikmati liburan dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita masih di bulan di akhir, mungkin bulan Rajab ini ya, masih ada kesempatan kita untuk mengingat momen peristiwa besar itu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Jadi tanggal 27 Rajab, hari Jumat kemarin itu, di tanggalan itu ditulis liburan dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebenarnya jemaah sekalian tanggal 27 Rajab itu tidak ada kesepakatan di antara ulama bahwa itu adalah tanggal dan bulan terjadinya Isra Mi'raj. Tapi kebanyakan ulama menyebutkan di tanggal tersebut. Ada yang mengatakan di bulannya di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Syawal, dan ada yang berpendapat juga di bulan Rabiul Awal. Kalau yang di Rabiul Awal berarti semuanya Rabiul Awal. Lahirnya Rabiul Awal, meninggalnya Rabiul Awal, hijrahnya Rabiul Awal, Isra Mi'rajnya juga di Rabiul Awal. Tapi pendapat yang paling banyak yang mengatakan di 27 Rajab. Maka disepakatilah secara umum sekarang di dunia itu, di dunia Islam 27 Rajab. Ya alhamdulillah ada kesepakatan begini jemaah sekalian, sehingga kita bisa menikmati liburan nasional. Ya, kalau nggak ada kesepakatan gini, nggak ada liburannya, kapan bisa beda-beda. Karena ada kesepakatan jadi kita liburan. Tapi jemaah sekalian, walaupun ada perbedaan pendapat kapan terjadinya, tapi kejadiannya itu pasti terjadi. Artinya informasinya A1. Kenapa? Karena itu diinformasikan peristiwa Isra itu di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an.
Ya, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Jamaah sekalian, beberapa menit ke depan kita akan menyinggung peristiwa-peristiwa ini melalui tadabbur kita untuk ayat yang pertama dari surat Al-Isra. Silakan baca, jadi perhatikan, kemudian dengarkan dengan baik dan baca bersama dengan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Saya sengaja nggak pakai mushaf jemaah sekalian, saya nggak nyuruh buka mushaf karena husnudzon saja ya. Kita kayak sahabat dulu katanya disebutkan suduruhum masahifuhum. Dada-dada mereka adalah mushaf-mushaf mereka. Kayaknya kita ini orang-orang ini 11-12 paling tidak untuk surat Al-Fatihah untuk surat Al-Fatihah dan ayat pertama dari surat Al-Isra. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah di sini berfirman subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan hambanya di malam hari. Informasi tentang peristiwa Isra ini diawali dengan tasbih subhanalladzi ya. Tasbih itu adalah zikir dengan ucapan subhanallah biasanya ya kan. Kalau takbir Allahu Akbar. Kalau tahlil la ilaha illallah. Kalau tahmid alhamdulillah. Sekarang saya mau nanya, kalau la haula wala quwata illa billah apa tuh jemaah? Tiada kekuatan. Ya namanya apa itu? Kan kalau la ilaha illallah namanya tahlil. Kalau alhamdulillah tahmid. Kalau Allahu Akbar takbir ya. Kalau astagfirullah istighfar. Kalau la haula wala quwata illa billah namanya hauqalah. Namanya apa? Hauqalah ya. Namanya apa? Hauqalah. Oke ya. Jadi diawali dengan, jadi tasbih itu memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Maha suci Allah. Dan diawalinya informasi tentang Isra itu dengan tasbih itu mengisyaratkan bahwa
kejadian Isra itu adalah kejadian yang luar biasa yang menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi seringkali di dalam Al-Qur'an juga jemaah sekalian Allah memulai dengan tasbih untuk mengisyaratkan sesuatu yang luar biasa. Misalnya subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun dan lain semacamnya. Jadi ini peristiwanya adalah peristiwa luar biasa. Yaitu yang pertama. Yang kedua, ini mengingatkan kita pada satu hal, bahwasanya kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang luar biasa, jangan lupa untuk ingat kepada Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala itu gawenya Allah yang bikin itu. Allah yang maha kuasa. Maka jangan lupa untuk ingat dan mengembalikannya kepada Allah. Karena zaman sekarang kadang-kadang jemaah sekalian, kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, apa yang terjadi di zaman sekarang? Digila-gilain. Gila gitu jemaah sekalian. Ya, gila. Kadang ada dibosetin, buset jemaah sekalian. Lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang-kadang bisa keluar suara cecak jemaah sekalian. Gitu kan misalnya, Allahnya nggak ada jemaah sekalian. Nah, ini perlu ya, ini perlu untuk kita ingat. Pokoknya melihat sesuatu yang menakjubkan, ingat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua. Kemudian subhanalladzi asra itu artinya menjalankan, tapi di malam hari. Menjalankan di malam hari. Jadi di bahasa Arab itu ada bergerak, berjalan sesuai dengan waktunya. Ada bergerak, berjalan secara umum, ya, itu orang bisa menyebut misalnya saro yasiru, artinya berjalan. Ini kapan aja. Tapi kalau berjalan keluar itu di pagi hari, itu ada bahasa Arabnya, ghada yaghdu. Kalau di petang hari ada lagi. Ya, berjalan, bergerak, balik pulang itu namanya roha ya ruhu. Ada berjalan di malam hari dari saro yasri. Saro yasri. Jadi kalau tadi berjalan umum itu saro, kalau ini enggak saro. Jadi panjangnya beda. Makanya kalau baca bahasa Arab tuh panjang pendek harus diperhatikan karena artinya bisa beda. Jadi saro itu berjalan umum kapan saja, tapi kalau saro itu berjalan hanya untuk di malam hari. Asro itu artinya menjalankan di malam hari. Jadi subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang menjalankan di malam hari. Sehingga informasi yang dibawa oleh kata ini adalah peristiwa Isra itu terjadinya pasti malam. Ya, terjadinya pasti malam karena kata yang digunakan adalah asra. Nah, kenapa dipilih malam? Nah, kita semua tahu jemaah sekalian bahwasanya malam itu adalah waktu yang punya keistimewaan. Dia punya keistimewaan. Menghadap kepada Allah, bertawajuh kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu kalau di malam hari jemaah sekalian, efeknya sama hati ya itu berbeda dengan kalau dilakukan di siang hari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Malam hari itu jemaah sekalian adalah waktu di mana disebutkan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thuluthil akhir minal lail. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam di sepertiga malam yang terakhir. Itu waktu orang-orang saleh ya beribadah, orang-orang saleh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun.
Ya, karena itu memang waktu spesial. Kalau jalan jemaah sekalian malam hari itu, kalau jalan kayak jalan tol. Jadi langsung cepet jemaah sekalian, ya. Jadi jalanan kosong dan jalannya jalan tol, jadi cepat nyampenya, ya. Makanya itu orang-orang saleh banyak milih waktu itu untuk berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala memang menawarkan siapa yang mau istighfar sekarang minta, siapa yang mau bertaubat sekarang bertaubat, sekarang siapa yang punya hajat sekarang silahkan minta hajatnya, ya. Kalau siang hari kan banyak, ya, jalanan macet semuanya, jadi doa banyak. Itu keutamaan malam. Kenapa dipilih malam? Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, jadi asra itu menunjukkan kejadiannya malam. Jadi bukan pagi, ya, bukan pagi, apalagi dikatakan pagi habis sarapan kayak Nabi itu baru berangkat. Bukan kayak kita jalan-jalan jemaah sekalian, ya. Bi'abdihi, menjalankan abdihi, hambanya. Menjalankan hambanya. Saya ingin nanya nih, nyanya ke siapa kira-kira? Hambanya Allah, ya. Dan ulama ternyata bersepakat hambanya itu maksudnya hambanya Allah, dan yang dimaksud dengan hamba Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an menyebut Rasulullah itu sebagai hambanya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaza wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Itu semua yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Sehingga ini mengesankan satu hal yang penting bagi kita. Apa itu jemaah sekalian? Bahwa penghambaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan pengakuan langsung dari Allah. Karena Allah yang menyebutkan itu. Ini bedanya sama kita. Kalau kita cuma ngaku-ngaku saja kalau kita hamba Allah. Kapan biasanya? Kalau ada list sumbangan jemaah sekalian, ya. Kalau 5.000 mau ditulis apa nih? Hamba Allah, gitu kan. Dan kadang-kadang nggak ada urusannya sama ikhlas sama nggak ikhlas. Urusannya besar apa kecil jemaah sekalian. Ya. Kalau besar nanti ditulis tuh namanya, alamatnya, RT RW, nomor WA, dan harapannya jemaah sekalian, ya. Tapi sebenarnya boleh nggak kalau orang bersedekah itu kemudian disebutkan namanya? Boleh nggak? Ketahuan oleh orang, boleh nggak? Boleh jemaah sekalian, ya, boleh. Kata Allah di dalam Al-Quran, in tubdus sadaqat fa ni'ma hiya. Kalau kalian tampakkan sedekah kalian, alangkah bagusnya itu. Kenapa? Karena itu bisa memotivasi orang juga untuk melakukan hal yang sama. Dan orang yang bisa memotivasi orang lain untuk melakukan kebajikan, dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebajikan itu tanpa mengurangi pahala dia, jemaah sekalian. Karena dia menjadi inspirator, ya, kebaikan. Jadi boleh saja, ya. Tapi dengan syarat orang itu harus tetap bisa mengkondisikan hatinya, karena urusan ikhlas itu urusan hati, ya. Kalau orang terinspirasi dengan dia, ya alhamdulillah, dia ikhlas, dan orang terinspirasi dengan dia akan mendapatkan banyak pahala, ya. Tahu nggak jemaah sekalian, Nabi SAW ketika menyebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang memulai di dalam Islam melakukan hal kebajikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang terinspirasi meniru dia tanpa mengurangi pahalanya. Ini asal muasalnya. Kalau Quran kan ada sababun nuzul.
Kalau hadis bukan sababun nuzul, namanya sababul wurud, atau ada yang menyebutnya qissatul hadir. Itu cerita awalnya itu tentang sedekah asalnya. Jadi Nabi SAW melihat ada satu kabilah yang tinggal mereka itu di dekat perbatasan dengan daerah musuh. Jadi mereka yang menjaga di situ. Satu saat mereka datang ke Madinah dan kelihatan oleh Nabi SAW bahwa mereka secara ekonomi itu lemah. Maka Nabi SAW ketika berkumpul dengan para sahabat, Nabi memberikan arahan dan mengatakan bahwa innamal mu'minuna ikhwah, ingat semua orang mukmin itu tak lain adalah saudara. Jadi Nabi SAW menginformasikan tentang persaudaraan, tentang Islam. Tujuannya Nabi SAW ingin membangkitkan semangat para sahabat untuk bersedekah buat mereka itu. Maka datanglah orang yang kepada Nabi SAW yang memberikan sedekahnya. Ya Rasulullah, ini sedekah untuk mereka, tapi sedikit jemaah sekalian. Kemudian ada lagi yang ngasih, tapi sedikit. Dikumpulkan. Tiba-tiba ada orang yang bawa sedekah dalam jumlah yang banyak, jemaah sekalian. Sampai ditaruh di gamisnya itu, diseret-seret jemaah sekalian. Kemudian diberikan, ya Rasulullah, ini untuk mereka semuanya. Setelah orang ini melakukan sedekah yang jumlahnya banyak, semua orang setelah dia ngasih sedekahnya banyak-banyak jemaah sekalian. Ya, di sini Nabi senang sekali dan mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa orang yang memulai di dalam Islam dengan amalan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya atau terinspirasi dan melakukannya kata dia. Nah, ini jadi boleh saja, tapi hatinya tetap harus dijaga keikhlasannya. Ala kulli hal. Jadi kalau Nabi SAW penghambaannya kepada Allah sudah mendapatkan pengakuan langsung dari Allah. Ini buktinya. Di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut abdihi, abdina dan lain sebagainya. Itu semua kembali kepada Nabi SAW. Kedua, jamaah sekalian, abdihi itu, kata abdi itu kan kata yang secara umum maknanya kayak hina, karena abdi itu adalah hamba. Hamba itu budak lah begitu ya. Tapi ternyata ketika digabungkan kata hamba yang konotasinya kayak rendah, tapi disandingkan dengan Allah yang maha tinggi, dia naik derajatnya gitu. Nah, pelajarannya bagi kita, jadi sesuatu yang kecil kalau dia bersanding dengan zat yang maha besar, dia akan menjadi besar. Sesuatu yang hina kalau dia bersanding dengan zat yang maha mulia, dia akan menjadi mulia gitu. Lihat para ya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini umum gitu ya, umum. Kalau kita sebut rumah biasa aja, tapi kalau sudah kita sebut rumah Allah, gitu kan, karena dia sanding dengan Allah, itu pasti beda nanti ya. Nah, begitu juga hamba Allah, itu beda nanti jamaah sekalian ya. Jangankan sama Allah jamaah sekalian ya, sama makhluk saja, tapi dia punya kedudukan, itu pasti beda ya. Kita bisa menyatakan kucing ya biasa aja, tapi awas deh, ini kucing Prabowo karena Prabowo itu punya kucing sekalian, itu sudah beda. Ini kucingnya presiden nih, atau ayam, ini ayamnya Pak Menteri gitu kan ya. Itu sudah beda, orang takut. Jangankan Pak Menteri, sampai turun, ini ayamnya Pak Gubernur, ini ayamnya Pak Camat, sampai ini ayamnya Pak RT. Takut juga orang jemaah sekalian. Padahal ayam sama Pak RT jemaah sekalian digabung, jadi naik itu derajatnya ya. Jadi pelajarannya gitu. Kalau orang bernisbat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, zat yang maha segala-galanya, dia akan kecipratan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya.
Kata hamba ketika, makanya ini disebut dengan nisbatu tasyrif. Jadi penggandengan untuk menunjukkan kemuliaan. Kemudian yang ketiga dari kata abdihi itu bisa difahami bahwasanya kejadian Isra itu adalah kejadian yang terjadi kepada Nabi SAW bukan dengan rohnya saja, tapi dengan jasadnya. Karena disebut abdi itu dia kalau hidup dia ada rohnya, nggak disebutkan ruh saja, ya. Dia masih tergabung, bukan terpisah. Kalau terpisah dikatakan roh pula, gitu. Dan karena itulah akhirnya orang-orang yang ada di Mekah saat itu menentang Nabi dan mendustakan Nabi. Karena itu Nabi menyebutnya bukan dengan roh saja. Kalau dengan roh itu kan hanya mimpi, jemaah sekalian. Iya kan? Kalau orang mimpi mah biasa aja. Di Ar-Rahman sambil nyenderahan tidur, jemaah sekalian. Habis itu mimpi dia pergi ke New York, pindah ke Tokyo gitu kan misalnya. Ya biasa aja. Namanya juga orang mimpi. Dan orang mimpi, jemaah sekalian, orang yang tidur itu sebahagian dari dirinya itu ada yang keluar. Ya, kayak orang mati aja. Jadi mati kecil, ya. Nah, kalau dia jadi mati besarnya sekalian yang tersisa diambil juga, ya sekalian. Ya, kalau misalnya dia nggak jadi dikembalikan lagi, jemaah sekalian. Ya. Makanya kan ada apa doa mau tidur tuh? Doa mau tidur apa? Apa doa mau tidur? Apa? Bismika amin. Itu zaman dulu kita belum ngaji itu loh. Ya. Itu belum ngaji Riyadhus Shalihin itu jamaah sekalian. Kalau ngaji Riyadhus Shalihin harus nambah tuh. Ya. Jadi ada doa begini. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Ini masih ada lagi nih masih. Jadi bismika Rabbi, dengan namamu ya Allah, wada'tu jambi, aku letakkan punggungku ini. Wabika arfa'uh, kalau mau tidur kan, wabika arfa'uh, dan dengan namamu juga aku bangkit, bisa bangun nanti. In amsakta nafsi farhamha, jika engkau tahan jiwaku, gak dikembalikan lagi jamaah sekalian, akhirnya mati, farhamha, rahmati dia ya Allah. Wa in arsaltaha, tapi kalau engkau kirim lagi sehingga dia nanti hidup lagi jamaah sekalian, fahfadha, beri dia penjagaan ya Allah, bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, seperti penjagaan yang diberikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Makanya doa bangun tidur apa tuh? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi kalau cuman pakai roh saja, ya mungkin Nabi nggak akan ditentang sama orang-orang musyrik. Tapi karena itu bukan dengan rohnya saja, tapi dengan jasadnya juga, maka dapat penentangan. Oke, lailan, pada malam hari. Tapi tadi asra sudah malam hari. Sekarang ada lailan lagi, malam hari. Jamaah sekalian, ini untuk mengisyaratkan bahwasanya kejadiannya itu bukanlah semalam suntuk, tapi itu hanya sebahagian malam. Kan terjadinya tengah malam jamaah sekalian. Nabi SAW didatangi oleh Jibril. Nabi tidur. Nabi tidur. Nabi tidur. Nabi tidur. Dibangunkan sama Jibril jamaah sekalian. Dibangunkan oleh Jibril. Nabi pun bangun. Nabi bangun jemaah sekalian.
Tapi dia nggak ngelihat siapapun, nggak ada yang lihat. Akhirnya tidur lagi. Akhirnya tidur lagi, dibangunin lagi, ya dibangunin lagi, duduk lagi. Nabi nggak ngelihat apa-apa. Sampai ketiga, nah akhirnya tidur lagi. Nah ketiga kali baru Jibril alaihissalam menampakkan wujudnya. Nah, di situ Nabi SAW berlakulah apa yang sering diceritakan di dalam peristiwa itu, bahwa Nabi SAW dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air zam-zam dan lain semacamnya. Ya. Kemudian terjadilah peristiwa itu. Dan itu terjadi jamaah sekalian malam hari itu, dan pagi harinya Nabi sudah ada lagi. Pagi harinya subuh itu Nabi sudah ada di Masjidil Haram lagi, dari Masjidil Aqsa. Kan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang perjalanan saat itu kalau menggunakan kendaraan yang ada sama itu perjalanan 1 bulan. Perjalanan 1 bulan, berangkat doang, nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau bolak-balik nggak ngapa-ngapain, berangkat habis pulang itu 2 bulan. Lalu Nabi tiba-tiba tengah malam, pagi sudah ada lagi di situ. Nah, makanya lailan, dia hanya pada sebahagian malam. Ini yang jadi penentangan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Masjidil Haram, ada sifat yang disebutkan untuk Masjidil Haram, alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan, haulahu, di sekitarnya. Jadi Masjidil Aqsa dan daerah yang ada di sekitarnya. Banyak yang mengatakan bahwa ini isyarat akan keberkahan tanah Syam, bumi Syam, ya, di mana Masjidil Aqsa berada di situ. Dan yang dimaksud dengan Syam zaman dulu, ya, zaman sekarang ini terbagi menjadi 4 negara. Ada Palestina, ada Libanon, ada Yordania, kemudian ada Suriah. Itu semuanya disebut dengan Syam. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan jadi hujan yang bermanfaat. Jadi 4 negara itu disebut dengan Syam. Itu disebut dengan daerah yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan dari mana keberkahannya? Macam-macam. Ya, ada yang mengatakan memang buminya berkah. Ya, subur. Ada tanaman-tanaman yang istimewa yang penuh dengan keberkahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattini wazzaitun, itu aslinya dari sana. Walaupun akhirnya nanti tumbuh juga zaitun dan lain semacamnya di negara-negara yang lain. Tapi kalau zaitun itu datangnya dari tanah Syam, itu beda harganya. Nilainya berbeda. Ada keberkahan yang berlipat, ya Pak sekalian. Ada yang mengatakan keberkahannya itu disebabkan karena bumi Syam itu dulu di atasnya ada orang-orang saleh, para nabi, ya, orang-orang saleh, ahlut taqwa, itu banyak di situ. Dan ternyata kan memang dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai Nabi Isa itu muter-muter di situ aja. Ya, Nabi Ibrahim itu kan misalnya dia dari Irak asalnya, tapi akhirnya dia kan hijrahnya ke Palestina, dan dia beranak pinak akhirnya di situ semuanya. Nabi Musa di situ, Nabi Isa nanti di semuanya, Nabi Yusuf semuanya di situ, muter-muter di situ. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW yang lahirnya di Mekah dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Syam. Maka keberkahannya luar biasa, karena di situ ada orang-orang saleh, ada para nabi dan lain semacamnya. Sehingga mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita bahwa kalau kita ingin menghadirkan keberkahan di satu tempat, di rumah kita, bawa nilai ketakwaan dan kesolehan itu ke dalam rumah.
Kalau kita ingin ada keberkahan di tempat usaha kita, bawa nilai kesolehan dan ketakwaan ke tempat usaha kita. Kalau ingin keluarga dipenuhi dengan keberkahan, kita usahakan bisa menghadirkan nilai ketakwaan dan kesolehan di keluarga. Begitu jemaah sekalian. Ini mungkin jadi pelajaran bagi kita. Ya. Nah, kemudian apa tujuannya? Tujuannya Isra itu disebutkan linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan kepadanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa min ayatina, sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala menampakkan, memperlihatkan kebesarannya, keagungannya kepada nabi-nabi yang lain. Ya, kepada nabi kita Muhammad, semua nabi Allah tampakkan. Karena ini akan menjadikan mereka punya kekuatan jemaah sekalian ketika mengemban tugas dan amanah untuk berdakwah. Tentang Nabi Ibrahim misalnya Allah menyebutkan wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard, itu Nabi Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam linuriyaka min ayatinal kubra, kepada Nabi linuriyahu min ayatina. Dan di situ memang Nabi melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjalanan yang seharusnya kalau ke Masjidil Aqsa saja, bukan ke langitnya, ke Masjidil Aqsa saja itu sudah 2 bulan bolak-balik. Ya. Banyak kejadian-kejadian luar biasa yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Kenapa penting Nabi SAW itu melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Kan kita tahu ayat ini turun atau informasi tentang Isra itu atau peristiwa Isra itu terjadi ketika Nabi SAW berada dalam kondisi tertekan. Bahkan puncaknya beliau tertekan. Ya. Beliau berdakwah di Mekah 13 tahun jemaah sekalian. Tahun-tahun ini disebut dengan tahun-tahun kenabian. Mulai dari pertama kali Nabi berdakwah, banyak tantangan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Cuman orang-orang zaman itu, saat itu tidak berani mengganggu Nabi SAW. Karena ada 2 orang yang selalu melindungi Nabi SAW. Ada istrinya Siti Khadijah yang bangsawan, yang kaya raya zaman sekalian. Kemudian ada pamannya Abu Thalib. Ketika 2 orang ini masih ada zaman sekalian, gak ada orang yang berani nyakitin Nabi SAW. Jangankan secara fisik, secara verbal lisan saja mereka nggak berani langsung. Makanya mereka itu kayak main kerambol. Oh, main kerambol, mainnya ngeban. Ya, beraninya ngeban dulu. Jadi kalau mau ngomong sama Nabi, datang ke Abu Thalib. Abu Thalib gitu kan, ponakan ente tuh kata. Ini paling beraninya begitu. Ya, dia itu maunya ngapa sih? Berdakwah-dakwah begitu. Emang dia pingin jadi raja. Nah, kalau dia pingin jadi raja, kami angkat dia jadi rajanya orang Arab. Nanti kalau kita ingin memutuskan perkara, kita musyawarah sama dia. Dia yang memutuskan. Kalau dia pingin jadi orang kaya, orang Arab urunan nanti, biar dia jadi orang Arab yang paling kaya. Atau dia pingin wanita, dia pingin menikah gitu. Lihat aja anaknya siapa dari anaknya orang Arab yang dia suka, nanti kita nikahkan. Nanti Abu Thalib datang ke Nabi gitu kan. Asal berhenti berdakwah. Nabi SAW mengatakan ke Abu Thalib, bilang sama mereka, kalaupun mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti berdakwah, aku tidak akan berhenti. Ya sudah, kalau gitu silakan lanjut begitu. Jemaah sekalian dirahmatullah, paman Nabi ini luar biasa melindungi Nabi SAW. Tapi satu saat jemaah sekalian, musibah datang. Dan memang Rasulullah sendiri yang mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya.
Orang yang paling dahsyat azabnya, cobaannya, ujiannya itu adalah para nabi. Dan para nabi yang paling dahsyat, di antara para nabi yang paling dahsyat ujiannya adalah Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau adalah yang paling mulia di antara mereka. Satu tahun ya mas sekalian, dalam satu tahun Abu Talib meninggal. Abu Talib meninggal tahun ke-10 itu meninggal. Tak lama, mungkin hanya berselang sebulan, paling lama sebulan, Khadijah juga meninggal. Nabi sedih ya mas sekalian. Sampai tahun itu dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi SAW melihat pintu-pintu Mekah sudah banyak yang tertutup untuk dakwah, dan orang yang bisa melindungi beliau sudah nggak ada semuanya. Nabi ingin berdakwah keluar kota Mekah, pergi ke Taif, sekitar 80 mil dari kota Mekah, jalan kaki jemaah sekalian. Beliau di situ mengharapkan mendapatkan sambutan, tapi ternyata mendapatkan sambitan. Dilempari dengan batu sampai akhirnya jemaah sekalian babak belur Nabi. 10 hari Nabi itu di Taif, tak ada satupun orang Taif yang mau beriman. Sampai Nabi keluar, bukan keluar baik-baik, keluarnya babak belur karena memang dilempari dengan batu. Jemaah sekalian, kita bisa membayangkan bagaimana kondisi Nabi saat itu, babak belurnya Nabi. Orang kafir saja melihat Nabi kondisinya begitu, itu nggak tega. Karena dalam perjalanan itu Nabi SAW berhenti di depan sebuah kebun di Taif. Berhenti di sebuah kebun. Kebunnya ini, karena Taif itu kalau di Indonesia ya kayak puncak. Jadi orangnya orang Jakarta punya villa di puncak, tapi lah orang Mekah dulu yang kaya-kaya begitu, dia punya kebun, punya tempat istirahatan, dan sampai sekarang lah ada orang namanya Utbah dan Syaibah, putranya Rabi'ah, dia punya kebun di situ. Ini termasuk orang kafir, ya, musyrik, dan tidak mendukung Nabi SAW. Tapi melihat Nabi kondisinya babak belur seperti itu, nggak tega. Sampai akhirnya dia memerintahkan pembantunya yang namanya Addas untuk membawakan anggur dari kebun itu. Kamu berikan sama dia. Nggak tega jamaah sekalian. Dibawa oleh Addas, kemudian diterima oleh Nabi SAW, dipersilahkan, ini dari tuan saya. Kemudian Nabi SAW mengambil dari kurma, dari anggur itu, kemudian beliau memakannya. Tapi sebelum memakannya, beliau membaca Bismillah. Beliau membaca Bismillah. Kaget si Addas. Dia mengatakan, kenapa? Anda ini pasti bukan orang sini. Kalau kok baca begitu mau makannya? Sebab orang sini kalau mau makan nggak ada yang baca begituan. Bukan orang sini ini bukan. Orang sana dulu jemaah sekalian. Walaupun kita kadang-kadang juga lupa juga. Ya. Nggak ada yang baca kayak beginian adanya. Nabi malah balik bertanya sama dia, kamu itu siapa? Kamu dari mana? Apa agamamu? Dia mengatakan, saya namanya Addas. Saya orang Nasrani. Kemudian saya dari Nainawa. Dalam nama daerah, dari Nainawa katanya. Kemudian Nabi bilang, Nainawa, berarti kamu ini dari satu daerah dengan orang soleh, namanya Yunus bin Matta. Kaget Addas jemaah. Yunus bin Matta itu yang dimaksud adalah Nabi Yunus. Sudah lama dia, dan nggak ada orang yang kenal dengan beliau. Dengan Nabi Yunus sudah nggak ada orang yang kenal di situ.
Makanya dia heran, loh kok Anda bisa kenal? Ya kalau anak muda sekarang, ya iyalah gitu kan. Ya, kalau anak sekarang, ya iyalah kenal katanya. Nah, apa Nabi SAW bilang? Dia itu saudaraku. Ana nabi wa huwa nabi. Jadi dia itu nabi dan aku juga nabi. Oh, di situ gemetar jamaah sekalian. Ada langsung Nabi dicium jamaah sekalian. Dia menjadi orang pertama kali yang beriman di situ. Ya, satu-satunya orang yang beriman. Diciumnya Nabi SAW dari atas sampai ke kakinya jamaah sekalian. Ya. Karena dia tahu siapa orang ini. Tuannya dari dalam, lu mau diapain itu? Dia bilang. Sampai ketika selesai si Addas itu balik jamaah sekalian, dibilang sama tuannya, kamu jangan terpengaruh sama dia. Tahu ya, orang itu tahu. Utbah dan Syaibah Ibn Rabi'ah itu tahu siapa ya. Kita bisa bayangkan jamaah sekalian. Jadi orang kafir aja ngelihat Nabi itu enggak tega ngelihat kondisinya begitu. Sampai di perjalanan itu juga datang Jibril bersama dengan Malakul Jibal, gunung malaikat yang ngurusin gunung. Ya, ini gunung sedunia semuanya dia yang ngurus. Ya, bukan siapa namanya tuh, bukan Mbah Marijan, Kuncen itu mati itu dia kalian. Dia mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian menawarkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana engkau diperlakukan oleh orang-orang Taif. Kalau Anda mau, kami akan angkat gunung ini, kami akan timpakan kepada mereka, kami akan binasakan mereka kalau Anda mau. Tapi Rasulullah SAW itu rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW benar beliau mengatakan, ana rahmatun muhda, aku ini adalah rahmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kalian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala lil alamin, buat alam semesta ini, bukan hanya untuk kaum muslimin, bukan, hatta al-kuffar, sampai orang-orang kafir sekalipun mendapatkan bahagian dari rahmat itu. Karena Nabi SAW mengatakan kepada malaikat saat itu, jangan hancurkan mereka. Aku masih berharap dari tulang sulbi mereka akan lahir generasi yang nanti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janin-janinnya orang kafir masih didoakan oleh Nabi SAW. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Jemaah sekalian, kita baca salawat kepada Nabi SAW ya, sambil mungkin ada iklan sedikit ya. Ada iklan mungkin untuk ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma
Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan pulangnya dari Taif, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti beberapa kali, ya, berhenti di kebun, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat gunung. Kemudian sempat Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada Nabi, menjadikan Nabi bertemu dengan rombongan kelompok jin, dan Nabi berdakwah kepada mereka dan mereka masuk Islam jemaah sekalian. Seakan-akan ada isyarat kalau manusia yang ada di Taif itu mereka tidak mau beriman, akan kami kirim kepadamu kelompok jin yang akan beriman padamu. Sampai akhirnya Nabi balik lagi ke Mekah, tapi Nabi nggak bisa masuk. Nabi nggak bisa masuk, udah keluar jemaah sekalian. Ya, akhirnya Nabi SAW baru berani masuk kalau ada yang mau memberikan jaminan keamanan. Dihubungilah si fulan, dihubungi si fulan, semuanya menolak dan mengatakan enggak, saya berpihak kepada orang-orang musyrik, orang kafir Quraisy. Kecuali ada satu namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi, mungkin Nabi SAW dulu bersikap baik kepada dia, punya kebaikan kepada dia, dan dia ingin membalas kebaikan itu. Maka ketika dia dihubungi oleh Nabi, bisa enggak saya masuk ke Mekah, kamu jamin keamanan saya? Oke, siap. Maka Mut'im bin Adi, dia bawa anak-anaknya jemaah sekalian dengan membawa pedang, kemudian dikawal Nabi SAW. Kemudian diumumkan kepada orang-orang bahwasanya aku memberikan kepada Muhammad jaminan keamanan, jangan sampai ada yang ganggu. Itu jaminannya. Sebagian orang Abu Jahal mengatakan, kamu sudah berpihak sama dia? Enggak, aku cuma ngasih suaka saja. Ya. Akhirnya Nabi SAW masuk lagi ke kota Mekah, tapi dalam kondisi seperti itu. Kita bisa bayangkan tertekannya Nabi. Saat itulah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Nabi SAW ini sebagai peristiwa Isra itu sebagai bentuk tasliyah lin Nabi SAW, hiburan bagi Nabi SAW. Ya, ketika engkau tertekan di bumi dan tidak ada yang menyambut engkau dengan baik, kami akan bawa engkau ke langit dan kau akan disambut oleh para malaikat di langit yang pertama, kedua, ketiga, bahkan disambut oleh semua para nabi. Ya. Kalau misalnya dakwahmu atau ketika engkau berdakwah di bumi kau mendapatkan gangguan, kau mendapatkan cacian, kau disiksa misalnya dan lain semacamnya, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan menjadi pelindung. Dia yang mengirimmu untuk menjadi dai, dia yang akan memberikan perlindungan kepadamu, dialah yang kekuasaannya baru kamu lihat di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Sehingga ini jemaah sekalian, Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan memberikan perlindungan kepadamu dari gangguan manusia. Makanya ketika Nabi balik lagi jemaah sekalian dari Taif ya ke Mekah, bukan dari mana, dari peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi semangat lagi, ya semangatnya tambah besar jemaah sekalian. Beliau mulai berdakwah lah, karena tahu ya bahwa di belakangnya pelindung yang hakiki bukan manusia. Abu Talib boleh meninggal, Khadijah boleh meninggal, alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya boleh meninggal karena mereka memang bukan pelindung yang hakiki. Pelindung yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjadi pelajaran penting bagi kita dalam kehidupan itu. Kita ini akan banyak mendapatkan ujian dalam kehidupan, pasti, ya. Gak mungkin orang itu hidupnya sepi dari ujian. Pasti akan banyak ujian ya.
karena namanya ini kehidupan. Kalau banyak cucian namanya laundry, Mas kan. Ya. Kalau banyak cucian namanya laundry. Ini, iya. Tapi orang jangan sampai salah. Kemana dia akan cari perlindungan? Ingatlah yang menguasai alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menguji kita, maka orang akan bisa mendapatkan jalan keluar kalau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, cara yang paling bagus adalah sholat. Itulah kenapa hikmahnya oleh dari perjalanan Isra Mi'raj itu adalah salat. Silatun bainal abdi wa rabbih. Ada satu sunnah jamaah sekalian yang jarang kita lakukan. Apa tuh? Rasulullah SAW idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah itu kalau hatinya gundah, ada musibah, ada kesulitan, apa yang dilakukan oleh beliau? Salat. Beliau salat, menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah tempat jalan keluar diberikan. Allah sumber segala keselamatan. Allah lah yang memberikan jalan keluar dari segala kesulitan, ya. Jadi kalau hatinya gundah, ya, ada musibah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Yang kita kebalikannya, kalau gundah enggak salat. Ya. Ini jadi pengingatlah buat kita. Allah kemudian katakan innahu huwas samiul basir, dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Barangkali ini mungkin yang dapat saya sampaikan, ya, untuk memanfaatkan momen, ya, Isra Mi'raj. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kajian pada hari ini. Mudah-mudahan semua semoga dengan doa beberapa informasi yang disampaikan. Biasanya kalau video akan sampai informasi bukan hanya 11 informasi. Pertama tadi mungkin tadi ada sedikit terkait dengan selawat. Memang kita akan mengkondisi jalan fase pagi ini kita belajar sedekahnya itu benar-benar kita manfaatkan maksimalkan sehingga yang bertahun-tahun kita sudah laksanakan bisa kita sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Ketika kami doa terus ketika lewat bapak-bapak ini nggak bisa mengumumkan, sedang bisa mengumumkan di awal bahwa pada hari ini atau saldo pada kas mahasiswa ini per 4 Januari sebesar 2.366.000 rupiah. Pada hari ini masuk